Semua berawal dari kesalahpahaman kecil di kantin kampus. Mereka jadi sahabat, lalu diam-diam saling mencinta. Namun karena terlalu lama menunggu keberanian, cinta itu harus berjuang melawan waktu. Dan saat restu hampir digenggam, hidup berkata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Untayan Kisah yang Allah muliakan, semoga hari ini hati kita dalam keadaan tenang, langkah kita dalam lindungannya, dan hidup kita selalu dipenuhi keberkahan. Di tengah lelahnya perjalanan hidup, di antara harapan yang kadang tertunda, semoga kita tetap menjadi hamba yang kuat dan penuh sabar. Sebelum kita menyimak kisah ini, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad, dengan penuh cinta dan kerinduan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap syalawat yang terucap menjadi cahaya penerang dalam kegelapan, menjadi penenang saat hati gelisah, dan menjadi jalan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kini, mari kita dengarkan bersama sebuah kisah yang mungkin sederhana, namun menyimpan makna mendalam bagi hati yang mau memahami. Hari pertama Andi menginjakan kaki di kampus terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali baru. Gedung-gedung tinggi menjulang, mahasiswa berlalu lalang dengan pakaian rapi dan penuh percaya diri. Sebagian membawa laptop mahal, sebagian lagi tertawa santai seolah sudah mengenal tempat itu sejak lama. Andi berdiri canggung di tengah keramaian. Kemeja yang ia kenakan sederhana, warnanya sedikit pudar karena sering dicuci. Sepatunya bersih, tetapi jelas bukan keluaran terbaru. Tas ranselnya sudah beberapa kali dijahit ulang oleh ibunya. Ia menarik napas pelan. Bismillah, gumamnya lirih. Ia datang bukan dari keluarga berada. Ayahnya seorang pedagang kecil, ibunya ibu rumah tangga yang kadang menerima jahitan tetangga. Bisa kuliah di kota saja sudah seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun hari itu, ia belum tahu bahwa takdirnya akan berubah di sebuah sudut sederhana. Di pojok kantin kampus. Jam istirahat siang membuat kantin penuh sesak. Aroma makanan bercampur suara tawa dan obrolan mahasiswa baru yang penuh semangat. Andi berjalan pelan membawa nampan berisi nasi dan segelas teh hangat. Ia mencari tempat duduk, tetapi hampir semua meja penuh. Di sudut kantin, ada satu kursi kosong di hadapan seorang wanita muda berhijab yang sedang sibuk membaca buku tebal. Tanpa banyak berpikir, Andi mendekat. "Boleh duduk?" tanyanya singkat. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali pada bukunya. Andi mengira itu tanda boleh. Ia pun duduk. Namun saat ia hendak menyusun sendok dan garpu, tangannya tak sengaja menyenggol gelas minum wanita itu. Air tumpah membasahi buku yang sedang dibaca. Hening. Beberapa mahasiswa di sekitar mereka menoleh. Wanita muda berhijab itu berdiri cepat. Matanya membesar, wajahnya berubah tegang. "Kamu gak lihat-lihat?" Suaranya terdengar tajam. Andi terpaku. "Maaf, aku gak sengaja," jawabnya cepat. "Ini buku pinjaman perpustakaan. Kalau rusak, aku yang tanggung jawab." Andi merasa darahnya naik ke wajah. Ia memang salah. Namun cara wanita itu memandangnya membuat hatinya tersentak. "Aku bilang maaf. Nanti kalau rusak, aku ganti," jawabnya, sedikit tersinggung. Wanita itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Pandangan yang terasa menilai. "Ganti? Kamu yakin bisa?" Kalimat itu seperti tamparan. Andi tahu maksudnya. Pakaiannya yang sederhana, penampilannya yang biasa saja, membuatnya terlihat seperti mahasiswa yang tidak mampu. "Aku bisa," jawabnya pelan namun tegas. Wanita itu menghela napas, lalu mengangkat bukunya dan pergi tanpa berkata lagi. Andi duduk terpaku. Untuk pertama kalinya sejak masuk kampus, ia merasa kecil. Sangat kecil. Sejak kejadian itu, nama wanita itu sering terdengar di kelas. Dinda. Mahasiswi jurusan psikologi, dikenal cerdas, aktif, dan selalu berprestasi. Ia juga dikenal tegas dan tidak suka ceroboh. Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi. Di ruang kelas yang sama. Saat dosen membagi kelompok presentasi, nama Andi dan Dinda disebut dalam satu tim. Andi hampir menghela napas panjang. Sementara Dinda hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Setelah kelas usai, Andi mendekat. "Kita satu kelompok," katanya singkat. Dinda mengangguk datar.
Aku tahu. Kapan mau mulai diskusi? Nanti sore di perpustakaan. Nada suaranya profesional, tanpa kehangatan. Diskusi pertama terasa canggung. Dinda serius, fokus, dan perfeksionis. Andi berusaha mengikuti alurnya, walau terkadang merasa diremehkan. Kamu yakin ngerti materi ini? Tanya Dinda suatu ketika. Andi menahan diri. Aku ngerti. Jangan sampai presentasi kita jelek karena kurang persiapan. Andi hanya mengangguk. Namun diam-diam, ia membaca lebih keras malam itu. Ia tak ingin dianggap beban. Hari presentasi tiba. Andi menjelaskan bagiannya dengan lancar dan penuh keyakinan. Bahkan beberapa mahasiswa terlihat terkesan dengan cara bicaranya yang tenang dan runtut. Dinda meliriknya sekilas. Ada sesuatu yang berbeda dari pria sederhana itu. Setelah kelas selesai, Dinda menghampirinya. Kamu, ternyata nggak seburuk yang aku kira, ucapnya pelan. Andi tersenyum tipis. Terima kasih. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai mencair. Masih ada jarak, masih ada gengsi, tetapi tidak lagi penuh ketegangan. Mereka sering berdiskusi bersama, kadang sampai sore menjelang maghrib. Andi mulai mengenal sisi lain Dinda. Wanita muda berhijab itu ternyata tidak sedingin yang terlihat. Ia punya cita-cita besar menjadi spesialis ilmu psikologi, ingin membantu orang-orang yang berjuang dengan luka batin. Aku ingin jadi tempat orang pulang saat pikirannya lelah, kata Dinda suatu sore. Andi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bagus, jawabnya. Itu cita-cita yang mulia. Dinda tersenyum kecil. Kamu sendiri mau jadi apa? Andi terdiam sejenak. Aku cuma ingin jadi orang yang berguna. Jawaban itu sederhana, tetapi tulus. Perlahan, kebencian di pojok kantin berubah menjadi obrolan panjang, lalu menjadi kebiasaan duduk bersama. Namun Andi tidak pernah lupa tatapan pertama Dinda padanya. Tatapan yang membuatnya sadar bahwa dunia mereka berbeda. Ia mulai memperhatikan cara Dinda berpakaian yang rapi, cara bicaranya yang teratur, buku-buku mahal yang sering ia bawa. Sementara ia masih dengan pakaian sederhana yang sama. Entah kapan tepatnya, rasa kesal di hatinya berubah menjadi rasa lain. Rasa yang membuatnya ingin selalu melihat Dinda tersenyum. Rasa yang membuatnya cemburu saat Dinda bercanda dengan mahasiswa lain. Rasa yang membuatnya gugup ketika Dinda memanggil namanya dengan lembut. Namun Andi belum menyadari satu hal. Benci yang dulu hadir di pojok kantin itu perlahan berubah menjadi benih cinta pertama. Dan tanpa ia tahu, Dinda pun mulai melihatnya dengan cara berbeda. Namun untuk saat ini, yang mereka miliki hanyalah persahabatan yang masih muda. Sebuah hubungan yang lahir dari kesalahpahaman, tumbuh dalam perdebatan, dan perlahan menemukan kenyamanan. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana itu kelak akan menjadi awal dari cinta, perjuangan, dan tragedi yang tak pernah mereka bayangkan. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana di pojok kantin itu kelak akan menjadi awal dari cinta, perjuangan, dan tragedi yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari setelahnya berjalan perlahan, tetapi pasti. Andi dan Dinda mulai terbiasa duduk bersebelahan di kelas. Awalnya karena kelompok tugas, lalu karena merasa nyaman. Tidak ada yang secara resmi mengatakan mereka sahabat, tetapi semua orang di jurusan tahu, jika ada Dinda, biasanya ada Andi tidak jauh darinya. Namun hubungan itu tidak pernah benar-benar sederhana. Setiap kali Andi berjalan di samping Dinda, ia selalu merasa seperti berjalan di dua dunia berbeda. Dinda, wanita muda berhijab itu, selalu tampak rapi dan percaya diri. Cara bicaranya lembut namun tegas. Ia sering menjadi juru bicara kelompok, sering dipilih dosen untuk mewakili kelas dalam seminar atau lomba ilmiah. Sementara Andi tetap dengan kesederhanaannya. Ia jarang berbicara panjang di depan umum kecuali saat benar-benar diperlukan. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Suatu sore, mereka duduk di tangga gedung fakultas setelah menyelesaikan presentasi kelompok. Kamu tahu nggak, kata Dinda sambil menatap langit yang mulai oranye, aku dulu hampir nggak jadi kuliah di sini. Kenapa? Tanya Andi. Biayanya mahal. Ayah sempat ragu. Tapi aku bilang, aku akan berjuang. Aku ingin jadi psikolog, bukan cuma lulus biasa. Andi tersenyum tipis. Kamu pasti bisa. Dinda menoleh kepadanya. Kamu selalu bilang begitu. Karena aku percaya. Hening sejenak.
Dinda memandang wajah Andi yang diterpa cahaya senja. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada ambisi yang berlebihan, tidak ada kesombongan. Hanya keyakinan sederhana. Dan entah sejak kapan, ia mulai merasa nyaman berada di dekat pria itu. Namun Andi, di balik sikap tenangnya, menyimpan sesuatu yang terus tumbuh tanpa ia sadari. Rasa itu muncul setiap kali Dinda tersenyum padanya. Rasa itu muncul ketika Dinda bercerita tentang mimpinya dengan mata berbinar. Rasa itu muncul ketika Dinda tanpa sadar menggenggam lengannya saat tertawa. Ia mencoba menepisnya. Namun semakin ditepis, semakin terasa. Suatu hari, saat hujan turun deras dan kelas dibubarkan lebih cepat, Andi dan Dinda terjebak di selasar kampus. Hujan mengguyur halaman dengan suara yang deras. Angin membuat ujung hijab Dinda sedikit terangkat. "Kamu bawa payung?" tanya Dinda. Andi menggeleng. Dinda tersenyum kecil. "Sama." Mereka berdiri berdampingan, memperhatikan hujan. Andi ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata selalu terasa berat di tenggorokan. "Kalau hujan kayak gini, enak yang ngobrol lama," ucap Dinda. Andi mengangguk. "Aku kadang capek jadi kuat terus," lanjut Dinda pelan. Andi menoleh. "Maksudnya?" "Semua orang lihat aku sebagai mahasiswi pintar, ambisius. Tapi jarang yang tanya aku capek atau enggak." Ada nada rapuh yang jarang terdengar. Dan saat itu, Andi merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi melihat Dinda sebagai mahasiswi sempurna yang dulu membuatnya merasa kecil. Ia melihatnya sebagai manusia yang juga punya lelah. "Kamu boleh capek," kata Andi pelan. "Enggak apa-apa." Dinda menatapnya lama. Hujan masih turun, tetapi suasana terasa lebih hangat. Sejak hari itu, kedekatan mereka semakin dalam. Mereka mulai berbagi cerita yang lebih pribadi. Tentang keluarga. Tentang ketakutan. Tentang mimpi yang kadang terasa terlalu tinggi. Namun di balik semua itu, Andi tetap menyimpan satu rahasia besar. Ia mencintai Dinda. Dan ia sadar, perasaan itu bukan sekadar kagum. Itu cinta pertamanya. Namun cinta itu justru membuatnya menderita dalam diam. Karena setiap kali ia ingin mengungkapkan, suara dalam kepalanya berbisik, "Kamu siapa?" Ia hanya pria biasa. Tak punya latar belakang keluarga terpandang. Tak punya kendaraan mewah. Tak punya prestasi gemilang seperti mahasiswa lain yang sering mendekati Dinda. Ia hanya Andi. Dan itu membuatnya ragu. Sementara tanpa Andi tahu, Dinda juga mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia merasa lebih nyaman bersama Andi dibanding siapapun. Ia merasa lebih didengarkan. Lebih dihargai. Namun Andi tak pernah memberi tanda yang jelas. Tak pernah ada kata-kata khusus. Tak pernah ada keberanian. Waktu berjalan. Memasuki semester akhir, tekanan semakin terasa. Skripsi, seminar proposal, revisi yang tak ada habisnya. Suatu malam di perpustakaan, Dinda menatap Andi yang sedang serius membaca jurnal. "Andi." "Iya?" "Kamu pernah nggak sih, suka sama seseorang tapi dia nggak sadar?" Jantung Andi berdegup keras. Ia menunduk agar Dinda tidak melihat matanya. "Pernah," jawabnya jujur. "Terus?" "Ya, disimpan saja." "Kenapa disimpan?" "Karena takut kalau diucapkan malah berubah." Dinda terdiam. Ada kekecewaan kecil yang tak sempat ia sembunyikan. "Aku nggak suka cowok yang terlalu lama diam," katanya pelan. Kalimat itu menghantam Andi. Namun lagi-lagi, ia memilih aman. Ia tertawa kecil. Ya mungkin dia lagi nunggu waktu yang tepat. Dinda memandangnya dalam. Kadang waktu yang tepat itu nggak datang 2 kali. Malam itu, Andi pulang dengan hati yang kacau. Ia tahu Dinda sedang berbicara tentang dirinya. Namun rasa minder kembali menghantui. Ia takut. Takut ditolak. Takut kehilangan persahabatan yang sudah terbangun. Takut jika ternyata perasaannya hanya sepihak. Ia berdoa dalam sujudnya. "Ya Allah, kalau memang dia bukan untukku, jaga hatiku. Tapi kalau dia takdirku, beri aku keberanian." Hari-hari terus berlalu. Dinda semakin sering didekati mahasiswa lain. Beberapa terang-terangan mengajaknya makan malam.
Beberapa mengirim pesan panjang setiap hari. Andi hanya bisa menyaksikan dari jarak aman. Dan setiap kali melihat Dinda tertawa dengan orang lain, hatinya terasa sesak. Namun ia tetap tersenyum. Tetap menjadi sahabat yang baik. Tetap menjadi tempat Dinda bercerita. Tanpa sadar, diamnya telah menjadi luka yang perlahan menggerogoti dirinya sendiri. Ia mencintai. Namun tidak berani memiliki. Dan tanpa ia tahu, Dinda mulai lelah menunggu sesuatu yang tak pernah diucapkan. Persahabatan mereka masih utuh. Namun di baliknya, dua hati sedang berperang dalam diam. Persahabatan mereka masih utuh. Namun di baliknya, dua hati sedang berperang dalam diam. Hari-hari menjelang kelulusan semakin terasa berat. Bukan hanya karena skripsi yang menumpuk dan revisi yang tak ada habisnya, tetapi karena jarak yang perlahan terbentuk di antara Andi dan Dinda. Jarak yang tidak terlihat, namun terasa. Dinda mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman lain. Ia sibuk dengan seminar, penelitian lapangan, dan diskusi dengan dosen pembimbing. Sesekali ia tetap duduk bersama Andi, tetapi suasananya tidak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang. Andi merasakannya, tetapi tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Suatu sore di perpustakaan, Andi melihat Dinda duduk bersama seorang mahasiswa bernama Reza. Mereka tampak serius berdiskusi, lalu tertawa bersama. Reza terlihat percaya diri, berpakaian rapi, dan dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan lain. Hati Andi terasa tertusuk. Ia berdiri cukup jauh, pura-pura mencari buku, tetapi pandangannya tak lepas dari mereka. "Kenapa kamu cuma lihat?" bisik suara dalam dirinya. Ia menunduk. Karena ia merasa tidak punya hak untuk cemburu. Malam itu, Dinda mengirim pesan. "Kamu kenapa tadi kelihatan beda?" Andi menatap layar ponselnya lama. "Enggak apa-apa." "Jangan bohong. Aku kenal kamu." Ia mengetik, menghapus, mengetik lagi. "Aku cuma capek." "Capek skripsi?" "Capek mikir." Dinda tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, pesan masuk lagi. "Andi, kamu tahu nggak, aku lelah." Jantung Andi bergetar. Lelah apa? Lelah menunggu sesuatu yang enggak pernah datang. Kalimat itu membuat napas Andi terasa berat. Ia tahu. Ia sangat tahu. Namun lagi-lagi, ketakutan mengikat lidahnya. Kalau sesuatu itu penting, pasti datang pada waktunya, tulisnya. Balasan Dinda singkat. Semoga. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin canggung. Mereka masih berbicara, masih berdiskusi, tetapi tidak lagi saling menatap lama. Andi mulai merasa kehilangan, bahkan sebelum benar-benar kehilangan. Ia menyiksa dirinya sendiri dengan pertanyaan yang sama setiap malam. Kenapa aku tidak berani? Ia tahu jawabannya. Karena ia takut ditolak. Karena ia merasa tidak cukup. Karena ia takut jika Dinda ternyata tidak memiliki perasaan yang sama. Padahal, jauh di dalam hati Dinda, ia telah lama menunggu Andi berbicara. Sejak semester awal. Sejak mereka sering pulang bersama dari perpustakaan. Sejak Andi dengan sabar mendengarkan semua keluh kesahnya. Namun waktu terus berjalan, dan Dinda mulai belajar menerima kemungkinan bahwa Andi memang tidak memiliki rasa yang sama. Suatu malam, setelah sidang skripsi Dinda selesai dengan hasil memuaskan, Andi datang membawa sebuket bunga sederhana. "Selamat," katanya dengan senyum tulus. Dinda menerima bunga itu. "Terima kasih." Hening. Mahasiswa lain merayakan dengan pelukan dan foto bersama. Reza bahkan datang membawa hadiah kecil dan berdiri cukup dekat dengan Dinda. Andi berdiri sedikit menjauh. Ia merasa seperti orang asing dalam kebahagiaan itu. Dinda menyadarinya. Setelah keramaian mereda, ia menghampiri Andi. "Kamu kenapa selalu berdiri jauh?" Andi tersenyum tipis. "Supaya kamu kelihatan bersinar." Dinda terdiam. "Kalau aku mau kamu yang berdiri di sampingku?" Andi menatapnya, namun kata-kata kembali membeku. Ia tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya. "Kamu pasti bercanda." Wajah Dinda berubah. "Aku nggak pernah bercanda soal perasaan." Kalimat itu menggantung di udara. Namun Andi kembali memilih aman. "Dinda,
Kamu pantas dapat yang lebih baik. Kalimat itu seperti pintu yang tertutup pelan. Dinda menarik napas panjang. Kadang yang aku mau bukan yang paling hebat, ucapnya lirih. Tapi yang paling berani. Air mata tipis terlihat di sudut matanya, tetapi ia segera membalikkan badan. Andi berdiri terpaku. Ia tahu ia baru saja menyakiti seseorang yang paling ia cintai. Namun rasa takutnya lebih besar daripada keberaniannya. Beberapa minggu kemudian, kabar beredar bahwa Reza mulai serius mendekati Dinda. Andi mencoba bersikap biasa. Ia tetap tersenyum, tetap bercanda, tetap hadir sebagai sahabat. Namun setiap kali melihat Dinda berjalan berdampingan dengan pria lain, dadanya terasa seperti diremas. Malam-malamnya menjadi lebih panjang. Ia sering terbangun dan menatap langit-langit kamar kosnya. Ya Allah, bisiknya dalam gelap, kalau aku memang ditakdirkan kehilangannya karena aku terlalu takut, ampuni aku. Waktu kelulusan semakin dekat. Undangan wisuda mulai dibagikan. Dinda tampak lebih dewasa, lebih matang, dan lebih tenang. Ia mulai diterima sebagai asisten penelitian di sebuah lembaga psikologi ternama. Masa depannya terlihat cerah. Andi juga lulus dengan nilai baik, namun ia belum memiliki rencana pasti. Suatu sore, Dinda memintanya bertemu di taman kampus. Langit biru, angin sepoi, suasana terasa damai. Andi, ucap Dinda pelan, setelah wisuda, aku mungkin pindah kota. Andi terdiam. Pindah? Iya. Ada tawaran kerja dan beasiswa lanjut studi. Hati Andi seperti jatuh ke tanah. Oh, bagus. Bagus? Dinda tersenyum pahit. Cuma itu? Andi menggenggam tangannya sendiri. Apa yang harus ia katakan? Ia ingin berteriak, jangan pergi. Ia ingin berkata, aku cinta kamu. Namun ketakutan itu masih ada. Aku doakan yang terbaik, ucapnya akhirnya. Dinda memejamkan mata sesaat. Baiklah. Ia berdiri. Kalau memang kamu gak pernah berniat lebih dari sahabat, aku akan belajar menerima. Kalimat itu seperti vonis. Dan Andi menyadari satu hal yang terlambat. Diamnya telah melukai bukan hanya dirinya, tetapi juga Dinda. Persahabatan yang mereka bangun kini berdiri di ujung jurang. Jika Andi tetap diam, ia akan kehilangan Dinda selamanya. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut kehilangan mulai lebih besar daripada rasa takut ditolak. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut kehilangan mulai lebih besar daripada rasa takut ditolak. Malam setelah pertemuan di taman kampus itu, Andi tidak bisa tidur. Kata-kata Dinda terus terngiang di kepalanya. Kalau memang kamu gak pernah berniat lebih dari sahabat, aku akan belajar menerima. Menerima. Artinya Dinda sudah lelah berharap. Artinya kesempatan itu hampir habis. Andi duduk di tepi ranjang kosnya, menatap dinding kosong. Pikirannya kacau. Dadanya sesak. Ia sadar, selama ini ia bersembunyi di balik alasan, takut merusak persahabatan. Padahal yang sebenarnya ia takutkan adalah penolakan. Ia takut merasa tidak cukup. Ia takut dianggap tak pantas. Namun kini, ketakutan itu terasa lebih kecil dibanding bayangan hidup tanpa Dinda. Ia menunduk, lalu bersujud lebih lama dari biasanya. Ya Allah, bisiknya pelan, suaranya bergetar, aku sudah terlalu lama diam. Kalau memang dia untukku, beri aku keberanian besok. Kalau bukan, setidaknya biarkan aku jujur sekali saja dalam hidupku. Air matanya jatuh perlahan. Hari wisuda pun tiba. Aula kampus penuh dengan keluarga, bunga, dan senyum bangga. Mahasiswa mengenakan toga hitam dengan selempang berwarna sesuai fakultas masing-masing. Dinda terlihat anggun dalam balutan toga dan hijab putih yang membuat wajahnya semakin bercahaya. Senyumnya lembut, tetapi ada jarak yang Andi rasakan. Andi berdiri beberapa baris di belakangnya. Ia memandang wanita muda berhijab itu dengan perasaan campur aduk. Bangga. Takut. Cemas. Cinta. Nama Dinda dipanggil lebih dulu karena termasuk lulusan terbaik. Tepuk tangan bergema. Andi ikut bertepuk tangan paling keras. Ia tahu, mungkin ini momen terakhir ia bisa berdiri di belakang Dinda sebagai hanya sahabat. Setelah prosesi selesai dan para wisudawan turun dari panggung, suasana menjadi riuh. Keluarga saling berfoto,
teman-teman berpelukan. Reza tampak mendekati Dinda dengan senyum lebar, membawa buket bunga besar. Andi melihatnya dari jauh. Hatinya terasa nyeri. Jika hari ini ia kembali diam, maka semuanya benar-benar berakhir. Dinda menerima bunga itu dengan senyum sopan. Namun matanya seperti mencari seseorang. Dan ketika pandangannya bertemu dengan Andi, waktu terasa melambat. Andi melangkah mendekat. Tangannya sedikit gemetar, tetapi kali ini ia tidak berhenti. Dinda. Dinda menoleh. Senyumnya berubah lebih lembut. Iya? Aku bisa bicara sebentar? Reza memandang mereka, lalu mengangguk dan menjauh dengan pengertian. Dinda mengikuti Andi ke sudut taman kecil di samping aula. Angin berembus pelan. Suasana lebih tenang. Andi menatap Dinda lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari. Aku bodoh, katanya pelan. Dinda terdiam. Aku bodoh karena terlalu lama takut. Takut nggak cukup. Takut kehilangan kamu. Tapi justru karena takut, aku hampir benar-benar kehilangan. Mata Dinda mulai berkaca-kaca. Andi? Aku mencintaimu, lanjutnya, suaranya kini lebih tegas walau masih bergetar. Sejak lama. Sejak kita sering duduk di perpustakaan. Sejak kamu cerita soal mimpimu. Sejak kamu bilang capek jadi kuat terus. Air mata Dinda jatuh perlahan. Aku pikir kamu gak pernah punya rasa itu, ucapnya lirih. Aku punya. Aku cuma pengecut. Hening beberapa detik. Kenapa sekarang? Tanya Dinda. Karena hari ini aku sadar, kalau aku tetap diam, aku akan menyesal seumur hidup. Dinda menutup wajahnya sesaat, mencoba menenangkan diri. Kamu tahu berapa lama aku menunggu kalimat itu? Tanyanya pelan. Andi menggeleng. Sejak semester awal. Jantung Andi terasa dihantam. Aku kira kamu gak pernah melihatku seperti itu, lanjut Dinda. Aku kira aku terlalu berharap. Andi mendekat satu langkah. Maafkan aku. Dinda mengusap air matanya. Aku juga mencintaimu, Andi. Kalimat itu terasa seperti cahaya setelah gelap panjang. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. Dinda menatapnya serius. Tapi kita belum selesai. Maksudnya? Orang tuaku. Andi terdiam. Dinda melanjutkan, ayah dan ibu punya harapan besar untukku. Mereka ingin aku menikah dengan pria yang mapan, yang sejalan dengan karierku. Kamu tahu itu. Andi mengangguk pelan. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan yang mereka bayangkan, katanya jujur. Dinda menggenggam tangannya. Yang aku mau bukan yang paling kaya. Tapi yang paling tulus. Tapi restu tetap penting, jawab Andi. Dinda mengangguk. Kalau kita serius, kamu harus siap menghadapi mereka. Andi menatapnya mantap. Aku siap. Beberapa hari setelah wisuda, Andi memberanikan diri datang ke rumah orang tua Dinda. Rumah besar dengan pagar tinggi itu terasa asing baginya. Ia mengenakan kemeja paling rapi yang ia punya. Ayah Dinda menerima kedatangannya dengan wajah datar. Ibunya duduk di samping, memperhatikan dengan saksama. Kamu Andi? Tanya ayahnya singkat. Iya, Pak. Kamu mau apa? Andi menelan ludah, lalu menjawab dengan suara tegas, saya mencintai Dinda, Pak. Dan saya ingin menjalin hubungan yang serius. Ruangan terasa sunyi. Ayah Dinda menatapnya tajam. Kamu kerja apa sekarang? Saya baru lulus, Pak. Sedang mencari pekerjaan tetap. Sedang mencari, nada suaranya mulai dingin. Anak saya sudah punya rencana jelas. Mau lanjut spesialis psikologi. Kamu bisa memberi apa? Pertanyaan itu menghantam Andi. Ia tahu, inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Saya mungkin belum mapan sekarang, Pak. Tapi saya akan berusaha. Ayah Dinda tersenyum tipis, bukan senyum ramah. Cinta tidak cukup untuk membiayai masa depan. Ibunya ikut berbicara, lebih lembut tetapi tetap tegas. Kami tidak ingin anak kami susah. Andi mengangguk. Saya mengerti, Bu. Dinda yang duduk di samping Andi menggenggam tangannya pelan. Ayah, Ibu,
Aku mencintainya. Ayahnya menatapnya dalam. Kamu masih muda. Jangan tertipu perasaan. Andi merasa hatinya diremas. Namun kali ini, ia tidak akan lari. Beri saya waktu, Pak, katanya pelan namun mantap. Saya akan membuktikan bahwa saya pantas. Ayah Dinda tidak langsung menjawab. Kita lihat, ucapnya akhirnya. Malam itu, Andi pulang dengan hati yang berat tetapi tidak lagi kosong. Ia sudah mengungkapkan cinta. Ia sudah berdiri di depan orang tua Dinda. Kini perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi tidak lagi takut mencintai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi tidak lagi takut mencintai. Namun keberanian mengungkapkan cinta ternyata hanyalah langkah awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Malam setelah pertemuan dengan orang tua Dinda, Andi duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit. Lampu kuning redup menerangi meja kecil tempat ia biasa belajar. Di dinding, masih tertempel jadwal wisuda yang kini telah berlalu. Ia mengingat tatapan ayah Dinda. Bukan tatapan benci, melainkan tatapan ragu. Ragu pada kemampuannya. Ragu pada masa depannya. Ragu pada kesanggupannya menjaga Dinda. Andi menarik napas panjang. Beri saya waktu. Kalimat itu terus terngiang. Waktu untuk apa? Untuk menjadi lebih mapan? Untuk menjadi lebih layak? Untuk menyetarakan diri dengan wanita yang ia cintai? Ia tahu, Dinda kini telah diterima sebagai asisten riset di sebuah lembaga psikologi ternama. Beberapa bulan lagi, ia berencana melanjutkan pendidikan spesialis ilmu psikologi. Sementara Andi, ia bahkan belum memiliki pekerjaan tetap. Ia sadar, cinta saja memang tidak cukup. Malam itu ia kembali bersujud. Ya Allah, bisiknya lirih, aku tidak ingin mencintainya dengan setengah usaha. Kalau memang jalan ini benar, kuatkan aku untuk berubah. Air matanya jatuh tanpa suara. Sejak hari itu, Andi mengubah cara hidupnya. Ia menerima pekerjaan sebagai asisten dosen di kampus tempat mereka dulu kuliah. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk memulai. Ia membantu penelitian, mengoreksi tugas mahasiswa, dan sesekali menggantikan dosen yang berhalangan hadir. Setiap malam, ia membaca jurnal. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Jika Dinda akan menjadi spesialis psikologi, ia tidak ingin hanya berdiri sebagai pria biasa tanpa arah. Ia ingin memiliki posisi yang sejajar. Bukan demi gengsi. Bukan demi harga diri semata. Tetapi agar tidak lagi dipandang ragu. Suatu sore, Dinda datang menemuinya di kampus. Wanita muda berhijab itu tampak lebih dewasa sekarang. Wajahnya tenang, namun matanya selalu memancarkan kecerdasan yang membuat Andi jatuh cinta sejak lama. Kamu kelihatan capek, kata Dinda pelan. Capek itu biasa, jawab Andi sambil tersenyum. Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke aku. Aku tahu, balasnya lembut. Tapi aku ingin membuktikan pada diriku sendiri. Dinda terdiam. Ayah dan ibu masih belum yakin, lanjutnya. Andi mengangguk. Aku bisa lihat itu. Aku takut kamu terlalu memaksakan diri. Andi menatapnya dalam. Dinda, aku tidak ingin suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang dan merasa salah memilihku. Dinda menggenggam tangannya. Aku nggak pernah merasa salah. Tapi orang tuamu harus yakin. Beberapa bulan berlalu. Dinda resmi diterima dalam program spesialis psikologi klinis. Jadwalnya padat, tanggung jawabnya besar. Ia semakin sibuk dengan pasien dan penelitian. Sementara Andi mengambil keputusan besar. Ia mendaftar program magister. Ia ingin menjadi dosen tetap. Ia ingin membangun karir akademik yang jelas. Ia tahu jalannya tidak mudah. Persaingan ketat, biaya pendidikan tidak sedikit. Ia harus bekerja sambil kuliah, membagi waktu antara penelitian dan mengajar. Hari-harinya menjadi lebih melelahkan. Pagi mengajar. Siang membantu penelitian. Malam mengerjakan tesis. Tubuhnya sering lelah, pikirannya sering penat. Namun setiap kali rasa lelah itu datang, ia teringat satu hal. Tatapan ragu ayah Dinda. Dan senyum Dinda yang selalu percaya padanya. Suatu malam, saat Andi hampir menyerah karena revisi tesis yang tak kunjung selesai, Dinda datang membawakan makanan.
Kamu belum makan? Tanyanya lembut. Belum sempat. Dinda duduk di sampingnya. Kamu tahu nggak, katanya pelan, aku bangga sama kamu. Andi tersenyum kecil. Belum jadi apa-apa. Bukan soal gelar, jawab Dinda. Tapi soal usaha. Andi menatapnya lama. Kalau suatu hari nanti aku gagal, setidaknya kamu sudah berjuang. Kalimat itu seperti penenang. Waktu terus berjalan. Andi menyelesaikan magisternya dengan hasil memuaskan. Ia diangkat menjadi dosen tetap di kampus ternama di kota lain. Namanya mulai dikenal sebagai pengajar muda yang berdedikasi. Perlahan, pandangan orang terhadapnya berubah. Ia bukan lagi pria sederhana tanpa arah. Ia menjadi akademisi. Ia berdiri di ruang kelas, menjelaskan teori dengan penuh keyakinan. Ia membimbing mahasiswa dengan sabar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa berdiri sejajar. Suatu hari, ayah Dinda datang diam-diam menghadiri salah satu seminar yang Andi isi sebagai pembicara. Ia duduk di baris belakang, memperhatikan. Andi berbicara dengan percaya diri, menjawab pertanyaan dengan tenang, dan menerima tepuk tangan panjang dari peserta. Setelah acara selesai, ayah Dinda mendekat. Kamu sudah berubah, katanya singkat. Andi menunduk hormat. Saya berusaha, Pak. Ayahnya terdiam beberapa detik. Kami tidak pernah membencimu. Kami hanya ingin memastikan Dinda tidak salah memilih. Andi mengangguk. Saya mengerti. Kamu sudah membuktikan keseriusanmu. Hati Andi bergetar. Apakah ini berarti restu akan segera diberikan? Namun hidup tidak pernah sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, Dinda mendapat kabar bahwa ia harus mengikuti pelatihan intensif di luar kota selama beberapa bulan. Mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Jarak yang dulu pernah hampir memisahkan, kini kembali menguji. Namun kali ini, Andi tidak lagi diam. Ia sering menghubungi Dinda, memberi semangat, mendengarkan keluh kesahnya. Ia tidak lagi takut menunjukkan cinta. Karena ia tahu, waktu bisa merenggut segalanya jika ia kembali ragu. Dan di tengah semua perjuangan itu, satu pertanyaan besar mulai muncul dalam hati Andi. Apakah semua usaha ini akan berakhir bahagia? Ataukah takdir memiliki rencana lain yang tidak pernah mereka bayangkan? Dan di tengah semua perjuangan itu, satu pertanyaan besar mulai muncul dalam hati Andi. Apakah semua usaha ini akan berakhir bahagia? Ataukah takdir memiliki rencana lain yang tidak pernah mereka bayangkan? Hari-hari terasa lebih panjang sejak Dinda menjalani pelatihan di luar kota. Mereka berbicara melalui telepon hampir setiap malam. Terkadang hanya 10 menit karena Dinda terlalu lelah, terkadang sampai 1 jam penuh membahas pasien, penelitian, atau sekadar kerinduan yang tak bisa disentuh. Aku kangen kantin kampus, kata Dinda suatu malam, tertawa kecil. Kantin yang jadi awal kita musuhan? Andi ikut tertawa. Iya. Kalau nggak ada air tumpah itu, mungkin kita nggak sedekat ini. Andi tersenyum dalam gelap kamarnya. Kadang hal yang menyebalkan justru jadi awal yang indah. Hening sesaat. Andi. Iya? Kalau semua ini selesai, aku ingin kita bicara lagi sama ayah dan ibu. Jantung Andi berdetak lebih cepat. Kamu yakin? Aku rasa, mereka mulai luluh. Apalagi setelah ayah datang ke seminar kamu. Andi mengingat hari itu. Tatapan ayah Dinda tidak lagi penuh ragu, melainkan penuh pertimbangan. Aku akan datang lagi dengan lebih siap, jawab Andi mantap. Beberapa minggu kemudian, pelatihan Dinda hampir selesai. Ia dijadwalkan pulang pada hari Jumat sore. Andi sudah merencanakan segalanya. Ia ingin menjemput Dinda di terminal. Ia bahkan sudah membeli cincin sederhana. Bukan untuk melamar secara resmi di hari itu, tetapi sebagai simbol keseriusannya. Ia ingin berbicara lagi dengan orang tua Dinda pada akhir pekan. Semua terasa begitu dekat. Terlalu dekat. Hari Jumat itu, langit mendung sejak pagi. Hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan basah dan licin. Andi berdiri di terminal dengan payung hitam, matanya tak lepas dari pintu kedatangan. Satu persatu penumpang turun dari bus. Namun Dinda belum terlihat. Ia mengambil ponsel, mencoba menghubungi. Tidak aktif. Mungkin sinyal, gumamnya menenangkan diri.
Beberapa menit berlalu. Lalu ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo? Suara di seberang terdengar terburu-buru. Apakah ini keluarga Dinda? Andi membeku. Saya Andi. Ada apa? Terjadi kecelakaan di jalan tol. Bus dari arah kota mengalami tabrakan beruntun. Kami menemukan ponsel ini dalam tas korban atas nama Dinda. Dunia terasa runtuh dalam 1 detik. Dia bagaimana? Suara Andi gemetar. Korban sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Andi tidak ingat bagaimana ia sampai ke rumah sakit. Ia hanya ingat berlari, hujan yang membasahi bajunya, dan doa yang terus ia ulang dalam hati. Ya Allah, jangan sekarang. Jangan saat semuanya hampir selesai. Di ruang gawat darurat, suasana kacau. Beberapa korban lain juga berdatangan. Andi melihat orang tua Dinda sudah lebih dulu tiba. Wajah mereka pucat. Ayah Dinda berdiri tegar, tetapi tangannya gemetar. Dokter keluar dengan wajah serius. Keluarga Dinda? Ibunya langsung mendekat. Bagaimana anak saya, Dok? Dokter menarik napas dalam. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Andi tidak mendengar sisa kalimat berikutnya. Ia hanya melihat ibunda Dinda jatuh terduduk. Ia melihat ayah Dinda menutup wajahnya dengan tangan. Dan ia merasa seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Beberapa jam kemudian, ia diperbolehkan masuk ke ruang perawatan terakhir. Dinda terbaring tenang. Wanita muda berhijab itu kini terlihat begitu rapuh. Wajahnya pucat, namun masih menyimpan kelembutan yang sama. Andi mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Dinda yang sudah dingin. Aku datang, bisiknya lirih. Air matanya jatuh satu persatu. Kamu bilang mau pulang. Kita belum bicara lagi sama ayah dan ibu. Kita belum mulai hidup baru. Tak ada jawaban. Hanya sunyi yang menjawab. Andi teringat semua momen mereka. Pojok kantin. Hujan di selasar kampus. Pengakuan di hari wisuda. Seminar yang dihadiri ayahnya. Semua terasa begitu dekat, namun kini menjadi kenangan. Ia menunduk dan berbisik pelan. Aku mencintaimu. Kalimat yang dulu terlalu lama ia simpan, kini tak lagi bisa mengubah apapun. Beberapa hari setelah pemakaman, Andi duduk sendiri di taman kampus tempat mereka dulu berbicara sebelum kelulusan. Langit sore berwarna kelabu. Ia menggenggam cincin kecil yang tak sempat ia berikan. Kalau saja aku lebih cepat, gumamnya. Namun hidup tidak mengenal kata kalau. Ayah Dinda mendekat perlahan. Andi berdiri, menunduk hormat. Kami sudah salah menilaimu dulu, kata ayahnya pelan. Kamu pria baik. Andi hanya tersenyum pahit. Saya hanya terlambat, Pak. Ayahnya menghela napas panjang. Dinda mencintaimu. Kami tahu itu. Kalimat itu membuat dada Andi semakin sesak. Kini restu itu ada. Namun orang yang ia perjuangkan sudah tiada. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa warna. Andi tetap mengajar. Tetap membimbing mahasiswa. Tetap menjalani hidup. Namun ada bagian dalam dirinya yang kosong. Setiap kali melewati pojok kantin kampus, ia berhenti sejenak. Di sanalah semuanya bermula. Dari benci menjadi cinta. Dari diam menjadi pengakuan. Dari harapan menjadi kehilangan. Dan Andi akhirnya mengerti satu hal. Cinta bukan hanya tentang keberanian untuk mengungkapkan. Tetapi juga tentang keberanian menerima takdir, seberat apapun itu. Ia menengadah ke langit senja. Ya Allah, jaga dia di tempat terbaik. Angin berembus pelan. Dan kisah cinta pertama yang lahir dari pojok kantin kampus itu pun berakhir bukan dengan pelaminan, melainkan dengan kenangan yang abadi. Tamat. Patah hati. Kisah Andi dan Dinda adalah tentang keberanian yang datang terlambat, tentang cinta yang tumbuh dari kebencian, lalu berubah menjadi persahabatan, dan akhirnya menjadi cinta pertama yang begitu dalam. Mereka mengajarkan bahwa cinta bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang waktu, keberanian, dan kesiapan. Kadang kita terlalu takut untuk jujur, terlalu ragu untuk melangkah, hingga waktu berjalan tanpa bisa kita hentikan.
Dan ketika kita akhirnya siap, takdir bisa saja memiliki rencana lain. Dalam setiap pertemuan ada makna. Dalam setiap kehilangan ada pelajaran. Bahwa mencintai dengan tulus adalah anugerah, meskipun akhirnya harus belajar merelakan. Cinta Andi dan Dinda mungkin berakhir tragis, tetapi ketulusan mereka tidak pernah sia-sia. Karena cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang pernah berjuang sepenuh hati. Tanda peringatan 2 disclaimer. Kisah, cinta pertamaku ternyata sahabatku sendiri, ini sepenuhnya adalah cerita fiktif. Nama tokoh, alur, dan seluruh peristiwa di dalamnya merupakan hasil imajinasi semata dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata atau individu tertentu. Cerita ini dibuat untuk memberikan inspirasi, motivasi, serta menyampaikan hikmah dalam untaian makna kehidupan, tentang keberanian mengungkapkan perasaan, pentingnya menghargai waktu, serta belajar menerima takdir dengan ikhlas. Semoga setiap pembaca dan penonton dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini, dan lebih berani mencintai serta menghargai orang-orang yang hadir dalam hidup sebelum semuanya menjadi kenangan. Patah hati.